Dosen gantung itu suamiku. Part 18. Unboxing. Aku masih memikirkan bagaimana cara mengutarakan rasa cinta yang sudah tumbuh saat ini kepada Mas Eza. Kenapa aku baru menyadari perasaan cinta sekarang terhadapnya? Seandainya ungkapan tersebut bersamaan dengan pengakuannya kala itu, pasti akan lebih berkesan dan romantis. Akan tetapi, ketika Mas Eza jujur mengatakan perasaan yang dia miliki, aku justru marah dan meninggalkannya. Kadang cinta itu rumit dan sulit dimengerti. Kenapa aku tidak menolak saat dia mencium bibirku? Jika memang tidak memiliki rasa lebih untuknya, aku tidak mungkin menikmatinya. Aku benar-benar belum memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang kurasakan sekarang. Mas Eza tipe laki-laki yang selalu berusaha membuat istrinya kesal, tetapi indah. Aku tidak dapat membayangkan kalau dia akan tertawa mendengar ungkapan perasaanku kepadanya. "Kamu kenapa, Dek? Kok diam aja?" Lamunanku seketika buyar setelah mendengar pertanyaan Mas Eza. Saat ini, kami berada di ruang TV setelah menyelesaikan salat Isya. Dia sedang menikmati siaran kesukaannya di televisi. Namun, tiba-tiba dia mendekatiku hingga membuat jantung ini berdegup makin kencang. Bagaimana kalau dia mendengar suara detakan jantungku yang tidak beraturan ini? Apa yang harus aku lakukan? "Gak apa-apa, Mas. Lagi pengen diam aja." Aku mencoba bersikap tenang di sampingnya. "Aku perhatiin dari tadi, kamu sepertinya sedang memikirkan sesuatu." What? Ternyata dia menyadari sikapku. "Enggak kok, Mas." Aku tersenyum kepadanya. "Yang benar." "Iya." "Tapi muka kamu merah, Dek." "Apaan sih? Itu perasaan kamu aja." "Udah ah, aku mau ke kamar." Aku pun berdiri. "Biasanya kamu nonton. Tumben banget buru-buru masuk kamar." Mau rebahan sambil baca novel di kamar. Aku beranjak lalu melangkah menuju kamar. Aku menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Aku masih tidak percaya kalau ranjang ini telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan dan tidak terlupakan. Aku telah menggunakan ranjang ini menuju alam mimpi, dan setelah terbangun, ada Mas Eza yang menemani. Pipiku terasa memanas, mengingat kejadian saat pertama kali berciuman dengan Mas Eza di tempat tidur ini. Tidak pernah terbayangkan sama sekali kalau aku menikmati apa yang dia lakukan kala itu. Bagaimana mungkin aku dalam keadaan kesal, tetapi justru memintanya untuk mendaratkan ciuman. "Ayo, ngapain tuh?" Mas Eza kembali mengagetkanku. "Bisa nggak sih kamu ketuk pintu dulu?" Aku langsung duduk sambil memegang dada. "Untuk apa, Dek? Ini kamar kita berdua." Dia pun duduk di sampingku. Tapi aku kaget. "Iya deh, maaf." Dia memegang jemariku. "Kamu ngapain ngikutin aku? Nonton aja sana." Tapi aku pengennya dekat-dekat istriku. Dia menaikkan alis. "Tuh kan, mulai lagi alaynya." Beneran malah dibilang alay. "Udah ah, aku mau tidur aja." Aku menarik tangan dari genggamannya, tetapi tidak berhasil. "Nanti aja tidurnya. Aku mau minta sesuatu padamu." Hatiku berdebar mendengar apa yang dia ucapkan. "Mau minta apa sih, Mas?" Aku berusaha bersikap tenang, walaupun jantung ini berdegup makin kencang. "Tapi aku kurang yakin, Dek. Apa kamu sanggup memberikannya padaku?" Dia membuatku penasaran. "Apaan sih, Mas? Jangan buat aku nebak-nebak deh." "Baiklah, kalau kamu ingin mengetahui apa yang akan aku minta. Sebenarnya, aku ingin meminta hakku sebagai suami. Apa kamu bersedia memberikannya padaku, Dek?" Kakiku tiba-tiba terasa lemas setelah mendengar apa yang Mas Eza ucapkan.
Apa aku sudah siap jika harus menyerahkan diri malam ini kepadanya? Membayangkannya saja, aku sudah takut. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini akan aku serahkan kepadanya. Sepertinya aku harus mengumpulkan kekuatan agar dapat memenuhi apa yang Mas Eza harapkan dariku malam ini. Sepantasnya dia memperoleh hak yang sudah tertunda selama 2 tahun lamanya. Sebelumnya, dia tidak pernah memaksakan kehendak. Dek, dia mengangkat daguku. Iya mas, jawabku dengan hati tidak keruan. Apa kamu bersedia melakukannya malam ini? Kenapa sekarang kamu berani memintanya mas? Aku ingin tahu jawaban Mas Eza. Dulu, aku sadar kalau kamu sangat membenciku. Oleh karena itu, aku tidak ingin membuatmu semakin tidak nyaman bersamaku. Tapi dalam minggu ini, perubahan sikapmu sungguh membuatku yakin kalau kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Kamu tidak menolak saat aku beberapa kali menciummu. Tapi mas, jika kamu belum bersedia, aku akan sabar menunggu. Yang pasti kamu sudah tahu kalau aku sangat mencintaimu. Terima kasih mas, aku juga mencintaimu. Betapa mudahnya aku mengeluarkan kata cinta itu kepadanya. Apa dek? Coba ulangi, aku gak dengar. Sepertinya dia menyadari ucapan cinta yang keluar dari bibirku. Aku mencintaimu. Aku mengulanginya agar dia mengetahui perasaanku yang sebenarnya. Sekali lagi, aku mau dengar. Dia selalu saja berusaha menggodaku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Puas kamu, Mas. Dia tersenyum kepadaku. Aku sangat bahagia karena wanita yang telah lama aku cintai akhirnya membalas perasaanku setelah 2 tahun lamanya. Ucap Mas Eza lalu memelukku. Dia melepaskan pelukan. Jemarinya mulai mengusap pipiku, lalu mendaratkan ciuman di bibir. Aku terbuai dan menikmatinya. Tangannya turun dari pipi lalu ke bawah, tetapi aku tetap terdiam dan pasrah dengan apa yang dia lakukan. Kami hanyut dalam buayan asmara yang telah lama terpendam. Aku dan dia bersama-sama meraih puncak kenikmatan cinta yang sangat menggebu. Angan pun melambung jauh, karena kami akhirnya merasakan surganya dunia. Titik merah yang masih segar sangat terlihat jelas menghiasi ranjang tempat kami memadu kasih. Aku bahagia dan bangga karena telah berhasil menjadi seorang istri yang seutuhnya. Aku bersyukur karena telah bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini kepada lelaki yang sangat mencintai dan menghargaiku. Mas Eza adalah suami yang selalu sabar dan setia, menunggu keikhlasanku untuk menyerahkan diri kepadanya. Dia benar-benar suami idaman dan terhebat. Dia tidak pernah membuatku merasa tidak nyaman, walaupun kenyataan hubungan kami berawal dari sebuah kesepakatan. Mas Eza pilihan orang tua yang paling terbaik. Aku amat menyesal karena dulu sangat menentang hubungan kami. Ternyata perjodohan itu telah membawa diriku dalam ketenangan dan harapan indah. Inilah hidupku, bahagia bersama Mas Eza, suami tercinta. Terima kasih dek, ucapnya setelah kami menyelesaikan tugas indah itu. Terima kasih untuk apa mas? Tanyaku malu-malu. Terima kasih untuk cinta dan sesuatu yang paling berharga yang kamu berikan padaku. Wajahku terasa panas setelah mendengar ungkapannya. Apaan sih mas? Balasku, lalu mencubit pinggangnya. Hobi banget ya cubit suami. Biarin, siapa suruh godain aku? Godain istri sendiri? Gak apa-apa dong. Terserah deh. Sayang, what? Kenapa tiba-tiba dia memanggilku dengan sebutan yang berbeda dari biasanya? Sayang, maksudnya
Aku ingin mendengar penjelasan darinya. Sudah sejak lama, aku ingin memanggilmu dengan sebutan itu. Tapi aku yakin kalau kamu pasti gak akan setuju. Tapi mulai malam ini, aku akan menggunakannya. Terserah kamu aja deh. Dari tadi ngomongnya, terserah mulu. Tapi pipinya merah tuh. Bukan Mas Eza namanya, kalau tidak berhasil menggodaku. Aku pun menutup wajah karena malu. Apakah hubungan Bunga dengan suaminya akan tetap baik-baik saja setelah dia berhasil menyerahkan diri?